Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Paralel E akan mempresentasikan tugas besar pengganti UAS Matematika Optimasi kami tentang kualitas penjualan bahan pental pada industri makanan dengan metode AHP. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Widyatama Badian Putra Pratama dengan NPM 22032010202 dan partner saya. Nama saya Maulida Duratun Nafis dengan NPM 22032010239. Saya akan mempresentasikan memulai dari perencanaan analisa. Semakin berkembangnya dunia industri dewasa ini membuat perusahaan manufaktur semakin ketat bersaing dalam memproduksi produk-produk yang bermutu dengan harga jual yang murah. Perencanaan dan pengendalian analisis ya salah satu caranya yaitu analitik hierarki proses. Proses analisa hierarki atau analitik hierarki proses biasa disebut dengan AHP dikembangkan pertama kali oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat. Suatu tujuan yang bersifat umum dapat dijabarkan dalam beberapa subtujuan yang lebih terperinci yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dalam tujuan pertama. Analytical hierarchy process sendiri adalah salah satu metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi pada bidang manufaktur, produksi, dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang berbeda. Metode ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Pada dasarnya, AHP menggunakan pendekatan hierarkis untuk memecahkan masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Dalam AHP, hierarki terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tujuan, kriteria, dan alternatif. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Kriteria adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif, dan alternatif adalah opsi atau solusi yang dipertimbangkan. Kelebihan AHP adalah yang pertama pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis untuk memecah masalah kompleks menjadi struktur hierarkis yang lebih sederhana. Ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk memahami dan mengorganisir hubungan antara tujuan, kriteria, dan alternatif dengan lebih jelas. Pendekatan hierarkis juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu ada skala referensi, yaitu AHP memungkinkan pengambilan keputusan untuk menggunakan skala preferensi untuk membandingkan kriteria dan alternatif. Ini membantu dalam mengekspresikan preferensi subjektif dan memperhitungkan nilai relatif dari setiap elemen. Lalu ada analisis sensitivitas, yaitu AHP memberikan kemampuan untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan bobot atau perbandingan berpasangan. Hal ini membantu dalam memahami kerentanan dan risiko pengambilan keputusan serta memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan prioritas jika diperlukan. Lalu nomor 4, konsistensi dan validitas. AHP memiliki mekanisme yang terintegrasi untuk memeriksa konsistensi dalam perbandingan berpasangan. Ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi ketidakseimbangan atau konsistensi dalam preferensi mereka. Validitas metode ini juga telah diuji dan diverifikasi dalam berbagai studi empiris. Aplikabilitas luas AHP dapat diterapkan dalam berbagai bidang dan jenis. Masalah pengambilan keputusan, baik itu dalam manajemen bisnis, perencanaan strategis, pemilihan investasi, dan evaluasi kerja. AHP memberikan kerangka kerja yang fleksibel. Kekurangan dari AHP yaitu yang pertama, subjektivitas. AHP melibatkan pengambilan keputusan yang melibatkan preferensi subjektif. Bobot yang diberikan kepada kriteria dan perbandingan berpasangan antara elemen-elemen dapat bervariasi antara individu yang berbeda. Ini dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten atau dipengaruhi oleh preferensi pribadi yang mungkin tidak sepenuhnya objektif. Lalu ada kerumitan analisis, yaitu AHP dapat
menjadi rumit ketika hierarki yang kompleks digunakan atau ketika banyak kriteria dan alternatif yang harus dinilai. Pengumpulan data, perbandingan pasangan, dan perhitungan bobot membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan sehingga menjadi boros waktu. Lalu yang ketiga, sensitivitas perubahan struktur. AP bergantung pada struktur hierarki yang telah ditentukan oleh pengambilan keputusan. Perubahan dalam struktur hierarki dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Penting untuk memastikan bahwa hierarki telah didefinisikan dengan benar dan mewakili masalah dengan akurat agar hasil yang dihasilkan lebih relevan. Lalu selanjutnya ada keterbatasan data. AHP memerlukan data dan informasi yang akurat tentang kriteria dan alternatif yang dievaluasi. Namun seringkali sulit untuk mengumpulkan data yang lengkap dan dapat diandalkan terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang kompleks. Keterbatasan data dapat mempengaruhi validitas dan akurasi hasil yang dihasilkan oleh AHP. Lalu yang terakhir, tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria. AHP memperlakukan kriteria secara independen dan tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria dalam beberapa situasi. Interaksi antara kriteria dapat memiliki dampak signifikan pada keputusan akhir. Oleh karena itu, AHP mungkin tidak mempertimbangkan efek gabungan atau saling ketergantungan antara kriteria-kriteria tersebut. Metode penelitian. Definisi operasional sendiri merupakan bagian penelitian yang perlu diperlakukan agar pengukuran variabel atau pengumpulan data variabel itu sendiri konsisten antara sumber data respon yang satu dengan respon yang lain. Dalam mendefinisikan suatu variabel, penelitian perlu cara dan metode pengukuran, hasil ukuran atau kategorinya, serta skala pengukuran yang digunakan. Lokasi penelitian dan fokus penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur, sekitar Surabaya. Fokus penelitian ini dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek permasalahan diperoleh data melalui data-data kualitas penjualan berupa bahan baku pentol. Teknik pengumpulan data ini dimulai dari mendefinisikan masalah, lalu dilanjutkan dengan pembentukan hierarki, ke penyusunan prioritas, ke perhitungan kriteria, ke perhitungan alternatif, dan prioritas solusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali, serta wawancara secara langsung terhadap pihak yang berkaitan dengan aktivitas instansi atau perusahaan Badan Pusat Statistik. Teknik analisa data sendiri yaitu intensi kepentingan satu, keterangannya yaitu kedua elemen memiliki nilai yang sama, yang ketiga elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya, lalu yang kelima elemen yang itu lebih penting dari elemen lainnya, yang ketujuh satu elemen sangat penting dari elemen lainnya, yang kesembilan elemen satu mutlak lebih penting dari elemen lainnya, lalu 2, 4, 6, dan 8 nilai elemen yang memiliki nilai saling berdekatan atau nilai yang hampir sama. Menyusun matriks perbandingan berpasangan kriteria perbandingan berpasangan dilakukan guna penilaian kriteria dan alternatif. Skala 1-9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat yang ada pada suatu permasalahan. Intensitas kepentingan satu, apabila subsektor A dan subsektor B sama pentingnya dalam penyerapan tenaga kerja dan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produksi suatu barang maupun jasa. Intensitas kepentingan 3, apabila sektor A sedikit lebih tinggi dibandingkan subsektor B dalam penyerapan tenaga kerja atau penggunaan teknologi dikarenakan proses produksinya tidak membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak atau penggunaan teknologinya yang cukup baik. Instansi kepentingan 5, apabila sektor A lebih tinggi dalam penyerapan tenaga kerja atau penggunaan teknologi dibandingkan subsektor lainnya. Lalu intensitas kepentingan 7, apabila subsektor A sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja atau penggunaan teknologi dibandingkan dengan subsektor lainnya, dikarenakan tenaga dalam menghasilkan jumlah produksi yang tinggi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Intensitas kepentingan 9, apabila subsektor A mutlak lebih tinggi dalam penyerapan tenaga kerja atau penggunaan teknologi dibandingkan dengan subsektor lainnya, dikarenakan membutuhkan tenaga kerja, penggunaan teknologi dalam menghasilkan atau meningkatkan jumlah produksi yang tinggi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Intensitas kepentingan 2, 4, 6, dan 8, apabila perbandingan
subsektor A dan subsektor B memiliki nilai intensitas kepentingan yang hampir berdekatan. Uji konsistensi indeks dan rasio. Salah satu utama model AHP yang membedakannya dengan model-model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Dengan model AHP yang memakai persepsi decision maker sebagai inputnya, maka ketidakkonsistenan mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten. Pertama, kalau harus membandingkan banyak kriteria berdasarkan kondisi ini, maka decision maker dapat menyatakan persepsinya tersebut akan konsisten nantinya atau tidak. Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas eigenvalue maksimum. Thomas L. telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks Bourdon ini dapat diperoleh dengan rumus di mana rasio penyimpangan dan nilai eigen terbesar dari matriks Bourdon dan N adalah orthomatriks. Apabila CI bernilai 0, maka matriks pairwise compression tersebut konsisten. Atas ketidakkonsistenan inkonsistensi yang telah ditetapkan oleh Thomas L. ditentukan dengan menggunakan rasio konsistensi CR, yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai random indeks R yang didapat dari suatu eksperimen oleh Oak Regional Laboratory kemudian dikembangkan oleh Wharton School. Nilai ini terkandung pada orthomatriks. Dengan demikian, rasio konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Salah satunya modal AHP dengan pengambilan keputusan lainnya yang memakai persepsi decision maker sebagai inputnya, maka terutama kalau membandingkan kriteria. Berdasarkan kondisi ini, maka decision maker dapat menyatakan persepsinya tersebut akan konsisten nantinya atau tidak. Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas eigenvalue maksimum. Thomas L. telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks Bourdon ini diperoleh dengan rumus sebagai CI sama dengan nilai eigen terbesar dari matriks Bourdon dikurangi dengan orthomatriks dibagi N sama-sama 1. Apabila CI bernilai 0, maka matriks Bourdon compression tersebut konsisten. Atas ketidakkonsistenan yang telah ditetapkan oleh Thomas L. ditentukan dengan menggunakan rasio konsistensi, yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai random yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Regional Laboratory kemudian dikembangkan oleh Wharton School yang berkandung pada demikian dirumuskan sebagai CR sama dengan C bagi RI. Mendefinisikan masalah berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek permasalahan, diperoleh data melalui data kualitas penjualan berupa bahan baku dari salah satu pedagang sekitar. Kualitas bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pentol akan berdampak langsung pada hasil akhirnya. Misalnya pemilihan daging segar, udang segar, atau ikan segar yang berkualitas akan memberikan rasa dan tekstur yang lebih baik pada pentol. Selain itu, pemilihan tepung tapioka atau tepung terigu berkualitas juga penting untuk mendapatkan tekstur yang kenyal dan lezat. Pembentukan hierarki dalam penyusunan prioritas. Yang pertama yaitu ada pemilihan kriteria kualitas penjualan bahan baku pentol, kemudian ada tujuan pentol, siomay dan goreng, kemudian ada alternatif yaitu tepung, air, dan daging. Perhitungan kriteria berdasarkan perbandingan matriks memperoleh kuesioner yaitu perbandingan kriteria pentol siomay goreng 152, siomay dengan siomay 1, goreng dengan goreng 1, pentol dengan siomay 1/5, siomay dengan siomay 1, goreng dengan siomay 1/5, pentol dengan goreng 1/2, siomay dengan goreng 5, goreng dan goreng 1, dan kemudian ada penjumlahan matriks
Pada kolom pentol ditambahkan, kemudian pada kolom isomel ditambahkan, dan pada kolom goreng ditambahkan, dan hasilnya yaitu 1,7 pada pentol, 11 pada siomay, dan 3,2 pada goreng. Kemudian ada normalisasi matriks perbandingan. Berikut merupakan hasil dari 1 dibagi dengan jumlah pentol, kemudian somai dibagi dengan jumlah pentol, dan goreng dibagi dengan jumlah goreng. Kemudian didapatkan penjumlahan dari baris penjumlahan kriteria dan diperoleh bobot yaitu 1, kemudian menghitung agent maksimum dan mendapatkan hasil jumlah setiap baris pada kriteria pentol, somel, dan goreng. Berikut merupakan hasil penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas. Caranya yaitu jumlah dibagi dengan bobot dan menghasilkan lambda yaitu 3,09 dan begitu seterusnya. Berikut merupakan perhitungan alternatif. Tadi ada perhitungan normalisasi matriks. Caranya 1 dibagi 1,7 dan mendapatkan hasil. Kemudian perhitungan bobot prioritas dari tabel tadi 1,66781 dibagi 3 yaitu elemen pada yang didapatkan di data mendapatkan hasil 0,55927. Kemudian ada perhitungan menghitung agent maksimum atau agent value dengan mengalihkan sel pertama dengan bobot prioritas pertama, nilai pada kolom sel kedua dengan prioritas kedua. Kemudian dengan menghitung indeks konsistensi atau CI, lambda maksimum dikurangi NN yaitu elemen dan memperoleh hasil 3,05 dibagi 3,05 dikurangi 3 dibagi 3 min 1 dan memperoleh hasil 0,026954577 dan begitu seterusnya. Kemudian menghitung rasio konsistensi atau CR, rumusnya yaitu CI dibagi RI. Dari data tadi yaitu 0,0695457 dibagi dengan 0,58 yang diperoleh dari tabel RI memperoleh hasil 0,465. Kemudian ada prioritas solusi. Menghitung nilai total untuk setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria dan evaluasi relatif terhadap kriteria. Alternatif dengan nilai total tertinggi akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di dalam pengambilan keputusan. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi CI per IR kurang dari sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan dinyatakan benar. Hasil persentase untuk kualitas penjualan bahan pentol yaitu tepung memperoleh hasil persentase 0,25, air memperoleh
persentase 0,02 dan daging memperoleh hasil persentase 0,80. Tepung 25%, air 2%, daging 8%. Maka berdasarkan persentase tersebut, kualitas bahan baku yang harus ditingkatkan adalah bahan baku daging. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah ataupun perkataan yang tidak sengaja terucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.